Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Masayu Yudira Putri Amalia dengan NPM 2702457052. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pemberdayaan UMKM di Kota Tua untuk penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lokal. Yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif merupakan salah satu aspek penting dalam Sustainable Development Goals atau yang dikenal dengan SDGs, khususnya pada tujuan nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pencapaian tujuan ini masih menghadapi berbagai kendala seperti tingginya angka pengangguran, dominasi pekerjaan informal tanpa jaminan sosial, serta kesenjangan upah yang masih lebar. Di banyak negara perkembangan, peningkatan ekonomi belum selalu diikuti dengan peningkatan kualitas pekerjaan yang layak. Banyak tenaga kerja masih menghadapi kondisi kerja yang tidak stabil, upah rendah, dan keterbatasan akses pelatihan. Selain itu, kemajuan teknologi dan digitalisasi juga menambah tantangan bagi tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini. Permasalahan ini semakin krusial di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana banyak perusahaan kesulitan bertahan dan pekerja menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan membuka lebih banyak lagi peluang kerja layak bagi semua lapisan masyarakat. Lanjut, di sini ada tiga rumusan masalah yang akan saya bahas. Pertama, ada bagaimana sih strategi yang dapat diterapkan untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan layak seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi pekerja dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan bagaimana solusinya. Yang ketiga, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pekerjaan dan menciptakan peluang ekonomi yang inklusif. Berikut berdasarkan observasi, wawancara, dan diskusi kelompok kami yang dilakukan di kawasan Kota Tua Jakarta, ditemukan beberapa poin utama. Yang pertama, UMKM di Kota Tua berperan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi budaya dan pariwisata. Pemerintah telah melakukan revitalisasi kawasan, penataan pedagangan kaki lima, dan memperkenalkan layanan digital seperti QRIS untuk membantu UMKM beradaptasi dengan ekosistem digital. Tantangan utama UMKM di Kota Tua meliputi keterbatasan permodalan, pemasaran yang kurang profesional, dan pengelolaan usaha yang belum optimal. Serta penataan pedagang kaki lima juga menjadi isu yang harus dikelola agar tidak mengganggu kepentingan publik, namun tetap memperdayakan pelaku usaha kecil. Kemudian pemberdayaan UMKM pun melalui perhatian dapat dilakukan beberapa kegiatan, yaitu dengan cara pelatihan keterampilan, pedagang pendampingan, dan akses permodalan terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran, sehingga dapat menyerapkan tenaga lokal secara signifikan. Setiap UMKM mampu menyerap antara 4 hingga 20 tenaga kerja dengan memberikan upah layak, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan penciptaan pekerjaan layak di kawasan tersebut. Lalu, revitalisasi kota tua dapat meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi kreatif yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadikan kota tua sebagai pusat ekonomi kreatif yang berdaya saing. Kemudian ada 4 solusi yang saya akan jelaskan. Yang pertama, solusi pertama adalah menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan keterampilan kerja, khususnya di bidang pemasaran digital dan pengelolaan keuangan agar UMKM lebih siap menghadapi persaingan pasar modern. Yang kedua, dapat memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi seperti media sosial dan platform e-commerce, gunanya untuk
memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Kemudian kemudian dapat memfasilitasi akses permodalan melalui kinerja sama dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Yang terakhir, dapat mendorong kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung pekerja informal dan pelaku usaha kecil agar memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Lalu, refleksi pribadi ini dapat saya simpulkan setelah terlibat langsung dalam proyek pemberdayaan UMKM di Kota Tua ini, saya menyadari bahwa betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Interaksi dengan para pelaku UMKM membawa wawasan saya tentang tantangan nyata yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan modal hingga adaptasi teknologi. Melalui pelatihan dan pendampingan, saya melihat perubahan positif dalam cara mereka mengelola usaha dan memanfaatkan peluang digital. Pengalaman ini juga meningkatkan kemampuan analisis dan pemikiran kritis saya dalam menilai kebijakan ketenaga kerjaan dan ekonomi. Saya semakin memahami peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Proyek ini mengajarkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.